Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada sore hari ini. Kembali kita berjumpa di majelis ilmu, majelis kajian kitab uh, intensif insyaallah, yang mana kita membahas kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar. Yang mana ini adalah suatu ilmu yang patut kita pelajari, ya terutama berkaitan dengan fikih, yang berkaitan dengan ibadah, yang berkaitan dengan halal haram. Nah, maka ini adalah ilmu yang seharusnya setiap muslim bersemangat untuk mempelajarinya. Kata Nabi SAW, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka dimudahkan baginya untuk memahami ilmu agama ini. Taib, dan kita masih bersama kitab sholah, yaitu kitab sholat. Jadi masih berkaitan dengan sholat. Alhamdulillah sampai pembahasan kita di arkanus sholah, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan rukun sholat. Yaitu al-mas'alatul rabi'atu di dalam kitab fikih muyasar, yaitu permasalahan yang keempat, fi arkaniha, yaitu yang berkaitan dengan rukun sholat. Baik, berarti kita sudah masuk pembahasan yang berkaitan dengan inti dari sholat. Kemarin kita sudah sebutkan bahwasanya di dalam sholat itu ada dua komponen yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum sholat. Nah, itulah yang dinamakan dengan syurut atau syarat. Jadi syarat itu di sini disebutkan nanti adalah sesuatu yang harus ya dikerjakan dan dipenuhi dan dia mendahului ibadah. Artinya dia dilakukan sebelum ibadah, itu syarat. Seperti kemarin kita udah belajar syarat wajib, ya ada syarat wajib, ada syarat sah. Ya, maka syarat ini harus dipenuhi sebelum sholat dan dia harus berkelanjutan sampai berakhirnya sholat. Wa yastamiru ma'aha. Maka tidak sah sholat misalnya seseorang yang tidak menghadap kiblat, tidak menutup aurat, atau sholat di luar waktu, atau sholat dalam keadaan bernajis misalnya, ya maka harus dipenuhi dan dibersihkan semua hal-hal yang melanggar syarat tadi. Nah, setelah kita memenuhi semua syarat, masuk kita kepada yang namanya arkan. Nah, arkanus shalah itu adalah sesuatu yang menjadi pondasi ibadah. Di sini disebutkan al-arkanu ma tatakawwanu minhal ibadat. Itu sesuatu yang terbentuk darinya ibadah, tersusun darinya ibadah. Wala tasihul ibadatu illa biha, dan tidak sah ibadah kecuali dengan memenuhinya, dengan mengerjakannya. Ini namanya rukun. Lalu disebutkan di sini wal farqu bainahu wa bainasy-syart wa baiнаsyurut, dan pembeda antara rukun dengan syarat. Baik, berarti sebelum masuk kita pembeda tentu kita harus tahu persamaannya. Apa persamaan rukun dengan syarat? Persamaannya dia sama-sama harus dikerjakan. Tidak boleh ditinggalkan. Ya, ini persamaannya. Jadi dia suatu yang wajib dipenuhi di dalam salat. Ya, sedangkan pembedanya annasyarta yataqaddamu 'alal ibadah, bahwasanya syarat itu mendahului ibadah. Dia harus dipenuhi sebelum ibadah. Wa istamiru ma'ha, dan berkelanjutan berlangsung bersama ibadah. Sampai ibadah itu selesai, syarat harus tetap dalam keadaannya. Wa amal arkan fayallati tashtamilu 'alaiha al-ibadah. Sedangkan rukun, maka dia adalah sesuatu yang harus dipenuhi di dalam ibadah, min aqwalin wa af'al, dari perkataan dan perbuatan. Berarti rukun dia ada di dalam inti ibadah. Baik. Maka ketika kita sudah masuk ke dalam inti ibadah, ya, dan nanti kita bahas itu dimulai dengan al-qiyam, lalu takbiratul ihram. Maka di dalam sholat ada tiga bentuk perbuatan atau perkataan. Ya. Yang mana ketiga ini memiliki hukum-hukum tersendiri. Dan ini akan dibahas dalam pembahasan kita insya Allah pada sore ini dan berikutnya ya. Apa yang tiga? Yang pertama sholat. Yang pertama di dalam satu adalah rukun. Ya, dan kita udah tahu bahwasanya harus dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan apapun sebabnya. Yang kedua di dalam sholat ada namanya wajibatus sholat.
Itu yang dinamakan wajib sholat. Dan namanya rukun sholat dan namanya wajib sholat. Dan yang ketiga ada namanya sunanus sholat. Sunanus sholat, yaitu sunnah sholat. Jadi perbuatan kita di dalam sholat tidak keluar dari tiga unsur tadi. Rukun, wajib, dan sunnah. Nah, tentu sebelum kita masuk pembahasan masing-masing dari yang tiga, perlu kita tahu apa perbedaan dan apa definisi dari masing-masing rukun, wajib, dan sunnah. Type. Pertama rukun, kita sudah jelaskan tadi, rukun itu sesuatu yang harus dikerjakan, terbentuk darinya ibadah, tidak boleh ditinggalkan apapun sebab. Apapun sebab berarti dia termasuk dia sengajakah atau tidak sengaja, maka rukun ini harus dikerjakan. Ya, maka tidak sah sholat seseorang yang sengaja meninggalkan salah satu rukun misalnya. Atau dia lupa rukun. Maka sholatnya tetap harus diulang. Atau bahasa lainnya rukunnya harus dijemput. Ianya nanti di bab sujud sahwi ada dalam buku ini. Ya, bagaimana tata cara kalau ada rukun yang tertinggal. Ya, itu ada tata cara khususnya ya. Artinya ketika kita ketinggalan rukun tidak mesti harus mengulang sholat dari awal ya. Ya, ada ketentuannya. Nah, insya Allah nanti ada pembahasannya. Intinya rukun ini harus dikerjakan. Sedangkan wajib sholat, dia harus dikerjakan sebagaimana rukun. Ya, artinya tidak sah sholat kalau orang meninggalkan wajib secara sengaja. Berarti dari sisi kesengajaan, maka dia sama dengan rukun. Tidak sah sholat kalau sengaja meninggalkan rukun, sebagaimana tidak sah sholat sengaja meninggalkan wajib. Bedanya kalau tinggalnya lupa, ketinggalan karena lupa, ya yang namanya wajib sholat, maka dia tidak perlu diulang, tidak perlu dijemput, cukup dengan sujud sahwi. Cukup dengan sujud sahwi nanti sebelum atau setelah salam, nah itu namanya wajib sholat. Jadi pembeda rukun dengan wajib adanya di kondisi ketika dia ditinggalkan karena ketidaksengajaan, lupakah atau jahil. Nah, maka berbeda hukum. Sedangkan sunnah sholat, kita sudah semua mengetahui, sunnah artinya sesuatu yang dianjurkan untuk dikerjakan berpahala besar, tapi tidak berdampak kepada ibadah kalau dia sengaja ditinggalkan. Sengajakah atau lupakah atau jahilkah, maka tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Sholat tetap sah, hanya saja kalau sesuatu yang bernilai pahala. Beda antara kita masuk pembahasan yang pertama arkanus sholah, maka di sini arba ada 14 rukun sholat dan 14 rukun. La tasqutu amdan. Ia sengaja juga baik karena lupa wala jahlan atau karena jahil. Maka rukun harus dikerjakan apapun sebab. Maka dalam hal ini ya wajib setiap muslim untuk mengenal rukun ini ya. Karena dia harus dikerjakan. Banyak ya kita lihat misalnya orang yang sholat tapi tidak mengerjakan rukun karena kejahilan. Ya karena kejahilan. Maka harus dia mempelajarinya. Wa bayanuha kama yali. Penjelasannya adalah berikut ini. Taib insyaallah pada sore ini kita ngambil 2 rukun insyaallah. Ya kita akan lihat penjabaran. Mudah-mudahan dengan itu kita lebih memahami tentang tata cara sholat kita lengkap ya dari awal sampai akhir. Baik. Mana rukun yang pertama adalah al-qiyamu. Rukun yang pertama sholat atau rukun sholat yang pertama adalah al-qiyam. Apa itu al-qiyam? Itu berdiri tegak sempurna. Ya, atau mu'tadil ya, tegak sempurna. Fil fardi 'alal qadiri muntasiban. Yaitu dalam sholat fardu bagi yang mampu secara tegak. Ada berdirinya mampu secara tegak, sempurna. Baik, maka al-qiyam ini rukun. Dan nanti insya Allah kita jelaskan bagaimana ketentuan untuk rukun berdiri ini. Mana dalil bahwasanya berdiri adalah rukun? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 238 Allah berfirman wa qumu lillahi qanitin. Wa qumu ini fi'il amar perintah, berdirilah kalian. Ya, perintah untuk menyuruh kita berdiri, wa qumu. Ya, maka salat hukum asalnya adalah berdiri. Berdirilah kalian karena Allah dalam keadaan tunduk, patuh, ya khusyuk. Itu mana qanitin. Dan dalil bahwasanya al-qiyam atau berdiri adalah rukun salat adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam diriwayatkan oleh Imran bin Husain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'iman." Salatlah kamu dalam keadaan berdiri.
Ya, maka perintah asal sholat berdiri. Fa'in lam tastati' faqa'idan. Kalau tidak mampu berdiri baru duduk. Fa'in lam tastati' fa'ala janbin. Kalau tidak mampu duduk maka berbaring. Ya, fa'in tarakal qiyama fil faridati li'udhrin. Kalau seseorang meninggalkan rukun berdiri di dalam sholat wajib karena uzur, ya kamarodin seperti sakit ya wa khauf atau karena kondisi takut wa ghairi dzalika fa innahu yu'dzaru bidzalik, maka dia diberi uzur dalam hal tersebut. Wa yusalli hasaba halihi qa'idan aw ala jambin, maka dia boleh salat sesuai dengan kemampuannya baik duduk atau berbaring. Nah, ini rukun yang pertama adalah al-qiyam. Baik, kaum muslimin hadirin majelis online pada sore hari ini, ada hal-hal yang patut kita pahami terkait dengan rukun sholat yang pertama ini adalah berdiri. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah bahwasanya berdiri ini diwajibkan bagi siapa? Bagi yang memiliki kemampuan. Ya, maka semua perintah yang disebutkan tadi, ya waqumu lillahi qanitin, sholli qa'iman dan yang lainnya, maka itu diperuntukkan bagi siapa? Bagi orang yang mampu, bagi orang yang mampu, ini yang pertama. Maka tidak diwajibkan berdiri bagi yang tidak mampu, bagi yang tidak mampu. Ini hukum asal karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani seseorang di luar kemampuannya. Dan juga dalam Al-Qur'an disebutkan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah sesuai kemampuan kalian. Nah, ini yang pertama. Jadi berdiri itu hukum asalnya wajib bagi yang mampu. Tidak mampu maka tidak diwajibkan. Yang kedua, berdiri itu diwajibkan bagi sholat fardu saja. Ada berdiri itu rukun hanya dalam sholat fardu. Sholat fardu itu sholat apa? Itu sholat wajib 5 waktu sehari semalam. Ya, maka seseorang ya? dia sholat fardu ya, Sakit. dan dia mampu Iya, berdiri, tunggu maka dulu wajib dalam sini aku. keadaan berdiri. Tidak boleh seseorang sholat sambil duduk. Ya, dalam sholat fardu, ya padahal dia mampu untuk berdiri. Maka sholatnya kita katakan tidak sah. Ya, seorang mampu berdiri dalam sholat fardu, tapi dia tidak berdiri, maka dikatakan sholatnya tidak sah. Misalnya dia sholat sambil duduk, Ya. atau dia sholat sambil bersandar, disebutkan oleh para ulama, atau dia sholat sambil duduk di atas kursi, dan yang lainnya, maka ini dikatakan sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena Anda mampu berdiri, dan Anda sedang melaksanakan sholat wajib. Maka kesimpulannya, kalau sholatnya sholatnya sholat sunnah, maka kita katakan tidak wajib berdiri. Tidak wajib berdiri. Boleh seseorang sholat sunnah, ya, sholat sunnah apapun, sholat sunnahnya rawatib kah, sholat duha kah, sholat tahajud kah, sholat tarawih kah, maka dia dipersilahkan untuk duduk tidak berdiri meskipun dia mampu berdiri. Ya, hanya saja ketika seseorang sengaja sholat duduk dalam keadaan dia sholat sunnah, maka dalam hadis disebutkan dia mendapat setengah pahala sholat berdiri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sholatul rajuli qa'idan nisfus sholah. Sholatnya seseorang sambil duduk itu dapat pahala setengah sholatnya seseorang sambil berdiri. Ini ketentuan. Kalau seseorang sholat sunnah sambil duduk, padahal dia mampu untuk berdiri. Sedangkan dia duduk karena ketidakmampuan, maka kita katakan dia sholatnya tetap dapat pahala sempurna. Karena ketidakmampuannya yang membuat dia tidak berdiri. Baik, berikutnya yang berkaitan dengan rukun berdiri adalah di antara hal yang menyebabkan seseorang boleh tidak berdiri dalam sholat adalah yang pertama sakit. Ya, sebagaimana dalam hadis yang sahih yang jelas tadi Nabi SAW menyebutkan duduklah, sholatlah sambil berdiri. Kalau tidak mampu maka duduklah. Dan ini juga dikerjakan atau terjadi oleh Rasulullah SAW. Bagaimana di akhir hayat Rasulullah SAW di masa sakit beliau sholat sambil duduk dan para sahabat pun ikut duduk sholat bersama beliau. Maka sebab pertama atau uzur yang pertama adalah sakit. Di antara uzur yang membolehkan seseorang meninggalkan rukun qiyam adalah dalam kondisi takut. Dalam kondisi misalnya perangkah, atau dalam kondisi misalnya lagi gempa bumi kah, atau hal yang lainnya yang dikhawatirkan kalau dia berdiri dia tidak akan tegak sempurna. Maka dia boleh sambil duduk. Dan di antara uzur yang menyebabkan seseorang boleh meninggalkan rukun berdiri adalah ketika dia memang dalam posisi tidak memungkinkan berdiri. Seperti misalnya seseorang sholat di kendaraan atau di atas pesawat.
atau di atas kereta, maka ketika dia tidak mampu berdiri, baru dia kita katakan boleh tidak berdiri. Berarti boleh sholat sambil duduk. Hanya saja ketika dia mampu berdiri, baik dia dalam kendaraan ya atau di posisi yang kita katakan mungkin secara sekilas dia tidak diwajibkan berdiri, tapi ketika kondisi dia mampu berdiri, maka wajib sholat dalam keadaan berdiri selagi mampu. Ya, misalnya dalam kasus ini seperti disebutkan oleh para ulama, seseorang sholat di kendaraan, misalnya di atas kapal ya. Maka kita katakan seorang sholat di atas kapal, ya jangan sholat sambil duduk. Ya, kenapa? Karena memungkinkan seseorang sholat di kapal untuk berdiri, ya karena luasnya tempat ya, atau apalagi kalau ada tempat disediakan untuk sholat, maka wajib dia sholat sambil berdiri. Begitu juga seseorang sholat di atas pesawat misalnya, kalau dia mampu berdiri maka berdiri. Artinya ada kondisi atau ada tempat dia bisa berdiri. Dan itu diizinkan misalnya, dibolehkan oleh maskapainya, atau apalagi kalau disediakan tempat khusus untuk sholat, maka dalam hal ini kita katakan wajib sholat sambil berdiri karena dia mampu untuk itu. Nah, sedangkan dalam kondisi dia memang tidak memungkinkan seperti di atas kendaraan atau yang lainnya, maka kita katakan ya silahkan duduk ya, dan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah sesuai dengan kemampuan seseorang. Type yang berikutnya yang berkaitan dengan rukun berdiri yang juga patut dipahami. Dan ini banyak kita lihat kesalahan yang dilakukan oleh para Muslim ketika dia sholat sambil duduk. Ya, bagaimana ketentuannya? Disebutkan oleh para ulama bahwasanya seseorang ketika dia tidak mampu berdiri, maka dia dipersilahkan sholat sambil duduk. Dan sholat sambil duduk ini dia amrunnya masmuh, amrunnya maftuh, artinya dia terbuka. Boleh sholat dalam kondisi duduk di lantai kah, atau sholat dalam kondisi duduk di atas kursi. Nah, di mana banyak kelalaian atau kesalahan yang terjadi ketika seseorang sholat dan dia tidak mampu berdiri, dia memilih sholat di atas kursi. Dia memilih sholat duduk di atas kursi. Maka didapati ketika dia sholat, ya, ketika dia sedang kondisi ya berdiri, ya, dia duduk. Misalnya, dia memilih duduk karena dia memang tidak mampu berdiri. Lalu dia duduk. Nah, ketika posisi ruku dan sujud, dia tetap dalam posisi duduk di atas kursi, rukuknya dengan merendahkan sedikit badannya, lalu sujudnya dengan merendahkan lagi, ya lebih banyak badannya, dan dia masih dalam posisi duduk di atas kursi. Maka ini disebutkan oleh para ulama, sholat seperti ini tidak sah. Kenapa? Karena dia meninggalkan rukun yang dia mampu. Seseorang ketika dia tidak mampu berdiri, maka keringanannya adalah berdiri. Sedangkan rukun yang lain, ruku itu rukun, sujud itu rukun, maka dia wajib kerjakan dengan sempurna. Berarti rukunya kah, sujudnya kah, harus dengan posisi yang sempurna, karena dia mampu untuk itu. Nah, ketika ada yang bertanya, atau ada yang membantah misalnya, mengatakan, ya Ustadz, ya kalau dia memaksakan ruku sempurna atau sujud sempurna, dia tidak mampu lagi nanti kembali duduk di atas kursi. Ya, misalnya seperti itu, maka kita katakan kalau begitu maka Bapak wajib sholat duduknya di atas lantai. Tidak boleh di atas kursi. Kenapa? Karena kalau dia dalam posisi duduk di atas lantai, dia mampu untuk ruku, ya, dia mampu untuk sujud sempurna. Ini disebutkan oleh para ulama dalam hal ini. Maka keringanan ya atau rukhsah dalam satu rukun tidak menjadikan ya dia diberi keringanan untuk rukun-rukun yang lainnya. Selagi rukun yang lain dia mampu, maka dia wajib kerjakan. Wajib dia kerjakan. Ya, ini poinnya ya. Bahkan di sebagian mazhab seperti dalam di pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan ketika seseorang ya sholat dan dia tidak mampu berdiri secara sempurna, tapi dia mampu berdiri untuk sekedar membaca Al-Fatihah saja, maka kata beliau, ya qama ila tamamil Fatihah thumma qa'ada hala qira'ati surah. Maka dia wajib berdiri ya sampai kadar dia mampu, yaitu untuk Al-Fatihahnya,
Lalu ketika masuk membaca surat baru dia duduk. Maka ini disebutkan. Tentu hal ini dilihat kemampuan seseorang, artinya tidak dipaksakan ya. Karena kalau memang dia dalam kondisi lemah ya dan tidak kuat untuk berdiri lama, maka kita katakan boleh saja seseorang sholat dari awal dalam kondisi duduk. Baik, lalu disebutkan juga oleh para ulama ketika seseorang memilih sholat sambil duduk dan duduknya di lantai, maka di sini dia boleh memilih ya posisi duduknya antara duduk iftirash, yaitu seperti duduk tasyahud awal atau duduk antara dua sujud, dan boleh juga duduknya mutarabbi'an, yaitu duduk bersila. Dan ini disebutkan dalam riwayat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah sholat duduk mutarabbi'an, yaitu duduknya sambil bersila. Ya, maka posisi duduknya itu amrun wasi'un, perkaranya luas, boleh seseorang memilih sesuai dengan keringanan yang dia rasakan. Taib, ini yang berkaitan dengan rukun berdiri, maka insya Allah kita rasa sudah lengkap. Ya, kalau ada nanti yang ditanyakan, silakan nanti ditanyakan. Kita masuk rukun yang kedua adalah takbiratul ihram. Taib. Bagaimana takbiratul ihram di sini disebutkan? Ya, takbiratul ihram fi awwaliyah, ini rukun yang kedua, yaitu membaca takbir, dinamakan takbiratul ihram di awal salat. Wahia qaulu Allahu Akbar. Dan takbiratul ihram itu adalah ucapan kita membaca Allahu Akbar. Maka di sini berarti takbiratul ihram yang dinamakan takbiratul ihram yang menjadi rukun itu adalah ucapan kita membaca Allahu Akbar. La yujzi'uhu ghairuha. Ya, tidak sah diganti dengan selain lafaz ini. Karena ada sebagian ulama mengatakan boleh diganti dengan lafaz yang lain yang senada atau semakna. Semisal Allahu A'zam, Allahu Akram. Ya, tapi yang lebih kuat Allahu Alam tidak. Ya, tetap seorang harus membaca Allahu Akbar. Kenapa diganti? Ya, karena padahal semua riwayat yang datang itu dengan memakai lafaz takbir, Allahu Akbar. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam lil musi as-shalah lil musi fi shalah. Ya, mana dalil bahwa takbiratul ihram itu rukun? Di antara dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seseorang yang sholatnya itu salah, kata Nabi, idza qumta ila sholati fakabbir. Kalau engkau berdiri mau sholat, maka bertakbirlah. Fakabbir, bertakbirlah. Maka di sini menunjukkan fa'il amar perintah. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dalil yang kedua adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tahrimuhat takbir. Salat itu pengharamnya adalah takbir, wa tahliluhat taslim, penghalalnya adalah salam, ya. Fala tan'aqidu sholatu biduni takbir. Maka tidak berlaku salat tanpa takbir. Tidak sah salat tanpa takbir. Ini yang berkaitan dengan takbiratul ihram. Baik. Sedikit kita jabarkan berkaitan dengan rukun takbiratul ihram. Semoga menjadi ilmu bagi kita. Yang pertama adalah takbiratul ihram itu adalah rukun. Takbiratul ihram adalah rukun. Artinya dia harus dikerjakan. Dan ini rukun yang kedua di dalam sholat. Tidak sah sholat seseorang kalau tidak bertakbiratul ihram. Ya, bagaimana bentuk seseorang sholat tidak bertakbiratul ihram? Atau adakah seseorang sholat tapi dia tidak bertakbir? Ada. Di antara bentuk posisinya adalah ketika seseorang masbuk, ya. Dan ini didapati di lapangan, kita lihat sebagian orang. Ya, ketika dia masbuk misalnya, didapati imam sedang ruku atau sedang sujud. Lalu dia masuk ke dalam shaf, ya, untuk sholat. Dia langsung ikut imam sujud tanpa mengucapkan takbir dulu secara sempurna. Atau misalnya dia takbir tapi takbirnya itu sambil ruku atau sambil sujud. Maka di dalam hal ini kita katakan berarti Anda belum membaca takbiratul ihram. Padahal takbiratul ihram itu adalah rukun salat, maka yang seperti ini harus dipahami. Berarti bagaimana yang benarnya kalau kita masuk barisan salat dan kita dalam keadaan masbuk, maka jawabannya kita wajib bertakbiratul ihram dulu dalam kondisi tegak sempurna, berdiri sempurna. Setelah itu baru kita ikut posisi imam. Ya, apakah imam dalam kondisi ruku atau duduk atau sujud dan yang selainnya. Tapi tetap kita takbiratul ihram terlebih dahulu. Baik, lalu takbiratul ihram ini adalah ucapan kita membaca Allahu Akbar. Jadi yang dinamakan takbiratul ihram adalah perkataan, qauli dia. Jadi dia rukunnya qauli, rukun perkataan, bukan rukun gerakan. Maka seseorang dinamakan bertakbir kalau dia sudah mengucapkan Allahu Akbar dengan lisannya.
Sedangkan mengangkat tangan itu sunnah. Mengangkat tangan itu sunnah. Jadi takbiratul ihram itu bukan mengangkat tangannya, tapi mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Sehingga misalnya ketika kita lihat orang sholat, dia tidak mengangkat tangan. Tapi dia membaca Allahu Akbar. Maka kita katakan sholatnya sah. Kenapa? Karena Anda sudah bertakbiratul ihram. Sebaliknya kita lihat misalnya ada orang sholat, dia ngangkat tangan, tapi lisannya tidak berucap Allahu Akbar. Atau dia mengucapkan tapi hanya dalam hati saja, tidak bergerak anggota lisannya, maka kita katakan berarti Anda belum bertakbiratul ihram, wajib Anda ulang takbirnya dan ulang sholatnya. Ya, karena dia adalah rukun qauli yang harus diucapkan. Baik, dan inilah yang disebut oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala, as-salatu la tasihu illa bin nutqi. Kata Imam Syafi'i, salat itu tidak sah kecuali dengan mengucapkan, melafazkan. Ya, maka banyak kita lihat kekeliruan yang terjadi di lapangan ya ketika seseorang memahami salat sirriyah. Jadi kan salat itu ada dua bentuk ya, ada salat jahriyah, ada sirriyah. Salat jahriyah semua paham ya, itu salat yang dijaharkan ya, seperti salat maghrib 2 rakaat pertama atau salat subuh. Nah, itu salatnya dinamakan salat jahriyah. Sedangkan salat sirriyah, sebagian memahami salat sirriyah itu adalah salat dalam hati ya. Artinya dia bacanya dalam hati. Maka ini kekeliruan yang fatal. Ya. Sholat sirriyah bukan sholat dalam hati. Tapi sholat yang bacanya dipelankan. Jadi sir itu membaca dengan pelan. Tetap membaca tapi suaranya tidak sekeras jahar. Tapi tetap membaca. Maka dalam hal ini ya, sepakat semua ulama tidak sah sholat seseorang kalau dia membaca rukun ya rukun qauli hanya dalam hati saja. Ya, karena sesuatu yang di dalam hati itu belum dianggap. Sesuatu yang masih di dalam hati itu belum dianggap. Sebagaimana seseorang misalnya berniat untuk sesuatu keburukan, maka dia belum dianggap sampai dia mengucapkan atau mengerjakan. Karena lintasan hati itu belum dianggap perkataan. Ya, maka inilah yang patut kita pahami. Baik, berarti rukun atau takbiratul ihram itu adalah rukun qauli yang harus diucapkan. Berikutnya yang berkaitan dengan takbiratul ihram yang patut juga kita pahami adalah bagaimana posisi niat dengan takbir. Bagaimana posisi niat dengan takbir. Kita tahu bahwasanya niat itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam sholat. Tidak sah sholat kalau tanpa niat. Dan kemarin kita sebutkan bahwasanya niat itu tempatnya sebelum sholat. Ya, maka dia termasuk ke syarat sah sholat. Ya. Dan ini tidak disepakati, artinya ada pendapat yang kedua mengatakan niat itu rukun sholat. Rukun sholat. Artinya berarti dia ada di dalam inti sholat. Nah, bagaimana penjabarannya kita lihat di sini. Berarti takbiratul ihram. Ketika kita membaca takbiratul ihram, maka posisi niat dengan takbir itu ada 3 bentuknya. Ya, 3 bentuknya. Yang pertama, yaitu niat sebelum takbir dan dalam waktu yang tidak lama. Niat sebelum takbir, tapi jaraknya tidak lama. Maka dalam hal ini ulama membolehkan. Ulama membolehkan. Selagi jedanya tidak lama. Dan ini pendapat jumhur ulama. Kalau kita lihat, bahwasanya boleh seseorang ketika sholat antara niat sholat dengan takbiratul ihram ada jeda, tapi jaraknya sebentar. Bizamanin yasirin. Ya, maka ini yang kita lihat atau yang diamalkan kebanyakan kaum muslimin. Sebelum dia sholat, dia berdiri sejenak, lalu dia pasang niatnya ya dalam hatinya, yang kita udah bahas kemarin posisi niat, tempatnya. Lalu baru setelah itu dia bertakbir. Ya, dia niatkan dalam hatinya misalnya sholat zuhur 4 rakaat, ya wajib salat wajib zuhur 4 rakaat, lalu dia membaca Allahu Akbar. Makanya seperti ini ijma atau jumhur ulama mengatakan sah salatnya, ya, dan ini meringankan kaum muslimin dan inilah yang diamalkan oleh kebanyakan kaum muslimin selagi jaraknya tidak panjang. Nah, bentuk yang kedua antara niat dengan takbir yaitu dia berniat sebelum takbir tapi jedanya lama, dipisahkan oleh jeda yang lama. Makanya seperti ini kita katakan tidak sah niatnya. Ya, jeda yang lama, di antara bentuk jeda yang lama itu adalah dipisahkan oleh perbuatan yang lain yang bukan bagian dari perbuatan sholat. Misalnya seseorang sebelum sholat dia berniat, lalu setelah itu dia mengerjakan perbuatan yang lain. Mungkin dia mandi, atau mungkin dia makan dulu, minum dulu misalnya. Atau dia ngobrol dulu, nelpon dulu. Maka seperti ini berarti niat yang tadi terputus. Maka dia wajib mengulang niat lagi sebelum dia memulai takbirnya. Jadi disebutkan kalau jedanya lama, maka ya seperti ini tidak sah.
Nah, bentuk niat yang ketiga adalah yaitu niat beriringan dengan takbir. Dan inilah pendapat yang dikuatkan oleh mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Maliki. Dan inilah yang lebih afdol. Allahu alam, para ulama mengatakan ini yang lebih afdol. Mana yang lebih afdol? Apa maksudnya? Yaitu niat kita seiring dengan takbir. Berniat dalam sholat seiring dengan takbir. Bagaimana bentuk seiring dengan takbir? Artinya ketika kita sholat, lalu kita berdiri menghadap kiblat, lalu kita mengucapkan Allahu Akbar. Ketika lafaz atau lisan mengucap Allahu Akbar, hati berniat. Hati kita berniat. Jadi lisan berucap, hati berniat, tangan mengangkat. Makanya ini yang disebutkan oleh para ulama tiga bentuk memulai sholat. Tiga bentuk memulai sholat. Pertama, tangan mengangkat, lisan berucap, hati berniat. Jadi ketika lisan mengucapkan Allahu Akbar dihadirkan dalam hatinya, sholat wajib zuhur misalnya. Ya, kemarin kita sudah sebutkan bagaimana bentuk niat yang mujizi ya, atau niat yang dianggap cukup adalah meniatkan tiga perkara. Pertama, perbuatan sholatnya. Yang kedua, jenis sholatnya atau hukum sholatnya, fardu kah, sunnah kah. Dan yang ketiga, jenis ta'yin sholatnya, zuhur kah, maghrib kah, isya kah. Kalau tiga ini sudah hadir dalam hati kita, maka kita katakan sudah sah niatnya. Maka ini kata mereka, niat itu seiring dengan takbir. Ketika dia seiring dengan takbir, berarti dia masuk ke dalam inti sholat, maka dia termasuk ke dalam rukun sholat. Baik. Sedangkan berniat setelah takbir, maka sepakat tidak sah sholat, harus diulang niatnya, harus diulang takbirnya. Bagaimana bentuk berniat setelah takbir? Ya, berarti ketika dia mau sholat, lalu dia membaca takbiratul ihram, dia belum menghadirkan dalam hatinya ini sholat apa misalnya. Dan ini boleh saja seseorang mengalami hal ini. Apalagi dalam kondisi dia lagi letih misalnya, atau bangun tidur. Ya, lalu masuk waktu sholat, lalu dia bertakbir, membaca Allahu Akbar, setelah takbir baru dia ingat. Baru dia ingat-ingat, artinya ini sholat apa ya sekarang ya? Sholat zuhur kah, maghrib kah, subuh kah? Ketika dalam kondisi seperti ini, maka kita katakan berarti Anda sholat belum berniat. Ya, artinya sholat, niat Anda setelah takbir. Maka seperti ini wajib diulang, dibatalkan yang tadi, maka wajib diulang niat dan diulang takbiratul ihram. Nah, ini pembahasan kita yang berkaitan dengan hal hubungan antara niat dengan takbiratul ihram. Tapi berikutnya di antara faedah juga yang patut kita pahami adalah tidak ada lafaz atau ucapan atau zikir apapun yang mendahului takbir. Baik perbuatan atau perkataan. Ya, apa maksudnya? Ya, kita dapati di lapangan misalnya seseorang sebelum dia sholat, sebelum dia bertakbir, dia membaca lafaz-lafaz tertentu. Dia membaca lafaz-lafaz tertentu. Ya, misalnya kita dapati sebagian orang sebelum takbir dia rutin membaca surat Al-Ikhlas misalnya. Atau rutin membaca istighfar 3 kali misalnya. Atau perbuatan kita dapati di sebagian kaum muslimin ketika sebelum sholat dia berdoa mengangkat tangannya seperti berdoa biasa, lalu dia langsung bertakbir setelah itu. Jadi takbirnya didahului dengan mengangkat tangan, berdoa. Maka kita katakan yang seperti ini tidak datang riwayatnya dan tidak datang petunjuknya, dan ini bisa jatuh kepada bid'ah. Kalau seseorang meyakini ini adalah bagian dari perbuatan sholat atau bagian dari kegiatan sholat dan dia kerjakan terus-menerus, maka ini tidak ada. Ya, maka kesimpulannya sholat ya itu pengawalnya adalah takbir. Tidak ada ucapan apapun sebelum takbir. Ya, tidak ada sholawat khusus, tidak ada zikir khusus atau membaca ayat yang khusus atau melakukan perbuatan yang khusus, tidak ada. Baik. Berikutnya ketentuan yang berkaitan dengan takbiratul ihram adalah seseorang wajib membaca takbiratul ihram, dan ini kita sudah bahas di kelas kita yang malam ya, kelas tafsir bacaan sholat, bahwasanya membaca takbir Allahu Akbar harus sempurna dua lafaz ini. Harus sempurna dua lafaz ini, yaitu Allahu sama Akbar. Artinya harus dia perhatikan lafaz ini sehingga dia terhindar dari kesalahan yang membuat takbirnya batal. Maka disebutkan oleh para ulama dalam buku fikih bagaimana bentuk takbir yang tidak mencukupi atau dianggap tidak sah. Yang pertama diantaranya adalah dia membaca Allahu Akbar dengan memanjangkan hamzah yang ada di awal.
Jadi dia baca Allahu Akbar. Maka seperti ini kata mereka takbirnya tidak sah. Karena makna berubah. Ketika seorang bertakbir dia panjangkan A-nya Allahu Akbar, maka hamzah di sini menjadi hamzah istifham. Berarti dia bertanya, apakah Allah itu besar? Ya, maka yang seperti ini batal. Takbirnya dianggap tidak sah. Di antara juga yang membuat takbir tidak sah adalah mengganti hamzah yang kedua dengan waw. Dan ini juga sering kita dengar, misalnya seorang ketika muazin azan, dia baca Allahu Akbar. Allahu Akbar, dia baca wa. Nah, maka ini juga kesalahan yang fatal yang menyebabkan salah makna, maka tidak sah takbirnya. Dan antara kesalahan juga adalah memberi jeda yang lama antara lafaz pertama, lafaz yang kedua. Ya, artinya dia baca Allahu, lalu dia baca Akbar. Jedanya lama. Allahu Akbar. Ya, padahal dia satu lafaz ya yang harus diucapkan secara langsung. Allahu Akbar. Karena dia mubtada dengan khobarnya. Tidak boleh seseorang memisahkan antara mubtada dengan khobarnya. Dan di antara kesalahan yang fatal juga adalah memanjangkan ba di akbar. Dia baca Allahu Akbar. Makanya seperti ini kesalahannya fatal karena menyebabkan salah makna. Maka wajib seorang memperhatikan bacaan sholatnya, terutama rukun qauli. Ya, artinya kesalahan di rukun ini fatal ya. Kalau fatal dia membatalkan sholat. Sedangkan kesalahan di yang bukan rukun ya, misalnya salah dalam membaca ayat, salah Al-Fatihah, salah dalam membaca zikir-zikir ruku dan sujud misalnya, maka tidak membahayakan sholat kita. Tapi kalau salah dalam rukun, maka ini membahayakan sholat. Maka wajib kita pahami, pelajari tata cara membaca rukun qauli yang benarnya ya. Baik, berikutnya yang berkaitan dengan takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram harus dikerjakan dalam keadaan berdiri tegak sempurna bagi yang mampu. Ini yang tadi kita sebutkan ya. Tidak boleh seseorang membaca takbiratul ihram dalam kondisi dia ruku. Ya, seperti dalam kondisi orang masbuk tadi kita sebutkan, ya dia masuk ke dalam barisan shaf, lalu dia ruku, lalu dia takbir sambil ruku, maka kita katakan takbiratul ihramnya tidak sah. Ya, maka harus dikerjakan dalam kondisi sempurna. Dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati i'tadala qa'iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia mau memulai salatnya, Nabi berdiri tegak sempurna. Wa rafa'a yadayhi, lalu Nabi angkat kedua tangannya, lalu Nabi membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, maka inilah hal-hal yang berkaitan dengan takbir. Ya, jadi takbir itu adalah ucapan kita yang membaca Allahu Akbar. Ya, sedangkan mengangkat tangan itu hukumnya sunnah, hukumnya sunnah. Baik, dan di sini juga disebutkan oleh para ulama apa hikmah seseorang yang memulai sholatnya dengan membaca Allahu Akbar. Kenapa sholat ini dibuka dengan takbir ya? Ini penutup insya Allah kajian kita sore ini. Kenapa sholat dimulai dengan takbir? Kenapa tidak dimulai dengan tahmid misalnya Alhamdulillah atau dengan istighfar ya, Astagfirullah, tapi dimulai dengan takbir ya. Maka di antara hikmahnya kata para ulama, bahwasanya ini menunjukkan bahwasanya ketika seseorang dalam sholat dia sedang menghadap artinya secara hakikat dia sedang bermunajat kepada Robnya yang maha besar. Maka segala sesuatu yang ada di luar itu maka perkaranya kecil. Maka kalau kita hayati, kalau kita amati dan tadaburi, ketika kita mulai sholat lalu kita baca Allahu Akbar, maka segala sesuatu di belakang itu, apapun kondisinya itu perkara yang kecil, perkara dunia, perkara yang rendah, ya, perkara yang hina. Ya, tidaklah seseorang menjadikan dia meninggalkan Robnya karena perkara dunia. Karena ketika dia sholat berarti dia sedang menghadap Robnya yang maha besar. Yang maha mampu atas segala sesuatu, menguasai segala sesuatu. Dan di antara hikmah juga ini menunjukkan kedudukan orang yang sedang sholat. Ketika dia baca Allahu Akbar, ya maka ini menunjukkan orang yang sholat ini adalah orang yang sedang memiliki atau sedang melakukan perbuatan yang sangat agung. Sehingga saking agungnya perbuatan dia tidak boleh dia diganggu dengan hal apapun. Ya, maka tidak boleh seseorang ya ketika melihat orang yang sholat mengagunya. Karena dia sedang bermunajat kepada Rabbnya yang maha besar. Ya, ini menandakan bahwasanya segala sesuatu ya selain dari Allah itu adalah rendah dan hina. Sehingga ketika kita sholat dengan membaca takbir Allahu Akbar, ya membuat hati dan anggota tubuh kita tunduk, menghilangkan gangguan, ya dan memenuhinya dengan harap, dengan roja, dengan khauf, ya rasa takut, rasa harap, ya dan rasa rahmat, ya meminta, memohon kepada Allah
Subhanahu wa Ta'ala. Maka dinamakanlah dia dengan takbiratul ihram. Takbir yang sangat agung, takbir yang sangat mulia. Baik kaum muslimin, hadirin dan hadirat, peserta kajian online pada sore hari ini, alhamdulillah dapat kita 2 rukun salat, yaitu doa membaca berdiri rukun yang pertama, dan membaca takbiratul ihram, membaca Allahu Akbar. Semoga materi kita pada sore hari ini memberi ilmu bagi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kita untuk menyelesaikan kitab fikih ini, ya. Dimulai dari kitab Taharah, alhamdulillah sudah selesai, lalu kita sampai di kitab salat. Ya, semoga diberikan kemudahan kita selesai dari kitab salat, masuk di kitab-kitab yang lainnya. Ya, kitab muamalah, ya, kitab usrah, fikih keluarga dan yang lainnya, fikih zakat, ya. Dan ala kulli hal, semoga Allah berkahi kajian kita dan waktu kita untuk menyisihkan sedikit waktu kita untuk majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita serahkan ke moderator. Tafadhol kalau ada pertanyaan. Baik, alhamdulillah jazakumullah khairan barakallahu fikum para Ustadz Andri Yanto Syamsuddin LC yang telah memberikan faedah ilmu syar'i kepada kita semua. Saat ini sudah ada 2 pertanyaan, Ustadz. Mungkin bisa izin Anda bacakan. Yang pertama, apa dampaknya jika seseorang tidak melafalkan takbirnya hanya dalam hati saat sholat? Bagaimana jika dia baru ingat hal tersebut saat sudah di pertengahan sholat? Barakallahu fikum. Baik. Barakallahu fikum. Nah, apa dampak seseorang ketika melafazkan takbirnya dalam hati? Ya. Tadi kita sudah sampaikan bahwasanya sholat itu ada rukun, ada sunnah, ada wajib. Kalau dia membaca rukun dalam hati, kita katakan berarti dia belum dianggap membaca. Ya, sedangkan sholat itu adalah bacaan dan perbuatan. Kalau dia melakukannya karena kejahilan, maka kita katakan anta ma'dzur. Ya, artinya dia baru tahu, lalu dia selama ini sholat seperti itu, maka kita katakan wajib ente mengubahnya untuk kedepannya, dan yang sudah berlalu tidak wajib diqadha. Insyaallah ini yang lebih diunggulkan karena dia jahil, tidak tahu. Tapi ketika kita sudah tahu bahwasanya dia tidak boleh membaca dalam hati, atau sudah ada yang memberitahu kita, tapi dia tidak mau mengubahnya, maka kita katakan berarti Anda berdosa dan sholat Anda tidak dianggap belum sah. Berarti Anda wajib mengqadhanya. Baik. Bagaimana kalau kondisinya jika dia baru ingat hal tersebut saat sudah di pertengahan sholat? Berarti dia lupa atau dia membaca dalam hati dan dia ingat dalam pertengahan sholat. Ya, Allah alam ini apakah bisa seperti ini, artinya dia lupa membaca dengan lisannya. Kalau orang sudah tahu biasanya itu sudah hal yang maklum, ya. Tapi anggaplah terjadi, maka kita katakan berarti dia belum mengerjakan rukun takbir. Kalau yang ditinggalkan takbiratul ihram, maka dia wajib mengulang dari awal sholat. Ya, tadi kita sudah sampaikan kalau meninggalkan rukun itu ada beberapa ketentuan, ya. Tidak mesti dia memulai dari awal. Kecuali kalau yang ditinggalkan takbiratul ihram. Meskipun dia sudah sampai rakaat terakhir, rakaat keempat, mau salam, dia ingat dia belum takbiratul ihram atau dia baca takbir dalam hati, maka kita katakan ulang sholat dari awal. Karena takbir pembuka sholat. Ini ketentuannya. Allahu a'lam bishawab. Baik. Baik, alhamdulillah barakallahu fikum Ustadz atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan yang kedua, izin bertanya Ustadz terkait kesalahan membaca takbir. Salah satu kesalahannya adalah barnya dibaca panjang. Pertanyaannya, jika bar dibaca panjang, artinya atau maknanya menjadi apa Ustadz? Barakallahu fikum. Oke, berarti kalau dia membaca banyak panjang, tadi kita sudah sebutkan ini kesalahan fatal, ya. Dia baca Allahu Akbar, ini fatal salahnya. Kenapa mengubah arti? Apa maksud mengubah arti? Ketika dia panjangkan ba, maka di antara mana akbar disebutkan dalam kamus, itu artinya tua, renta, ya, jamak dari kabirun, ya, kakek tua, ya. Ya, lihat bagaimana maknanya berubah. Allahu Akbar berarti Allah adalah tua, kayak gitu, ya. Ya, waliyadzubillah, makanya seperti ini fatal. Salahnya harus diperbaharui. Ya, maka tambahan saja, kalau kita dapati misalnya orang sholat seperti ini, ya, kita sudah tahu, tapi kita dapati mungkin imam seperti ini, maka kita beritahu, ya, semampu kita dengan hikmah. Kita ajarkan, ya, yang benar Allahu Akbar, Pak. Kalau kita sudah beritahu, maka tugas kita selesai, ya. Alhamdulillah dia terima, alhamdulillah.
Kalau tidak, maka perkaranya bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi wajib kita sampaikan sesuai dengan kemampuan kita, ya ini untuk kemaslahatan dia sebagai orang yang sholat untuk dirinya dan juga kemaslahatan makmumnya kalau dia jadi imam. Baik, barakallahu fikum. Saya Bapak Barakallahu Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum ya Ustaz. Bagaimana kita berniat sholat saat kita keluar dari rumah menuju masjid? Yang mana perjalanan ke masjid tersebut kita menggunakan kendaraan. Apakah ini masuk Mhm. ke dalam kategori niat yang jaraknya jauh dengan takbiratul ihram? Dan apakah niat tersebut tidak sah? Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Nah, sebagian ulama memberi keringanan, ya. Artinya niat itu adalah sesuatu yang hadir dalam hati untuk kita melakukan perbuatan. Ya, meskipun mungkin waktunya agak lama, tapi dia masih belum diputus oleh perkara yang lain, maka dianggap dia masih berniat. Di antaranya kalau tidak salah adalah fatwa Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan seseorang ketika dia dengar azan saja, lalu dia hadir dalam hatinya, oh ini azan asar nih, maka dia sudah dianggap berniat. Sudah dianggap berniat. Lalu dia pergi berwudu dari rumahnya atau dia pergi ke toilet, dia berwudu, lalu dia ambil motornya, jalan kaki dia ke masjid, lalu dia langsung takbiratul ihram, maka dianggap sudah berniat. Jadi untuk sahnya insya Allah sah. Ya, selagi itu tadi syaratnya tidak diputus oleh ketika mau memulai sholat, dia berdiri dulu sejenak. Ya, dan ini sesuatu yang Masya Allah memberi manfaat yang sangat besar. Ya. Artinya ketika kita sebelum takbir, kita diam sejenak. Lalu kita paskan niat kita dalam hati kita. Dan kita tenangkan jiwa kita. Lalu kita tenangkan anggota tubuh kita, mungkin habis perjalanan kaki, habis apa ini nama perjalanan tentu butuh kadang nafas belum 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 apa belum netral ya, masih terburu-buru misalnya, maka dengan kita berdiam sejenak itu menenangkan semuanya. Hati tenang, niat sempurna, jiwa tenang, dan kita siap untuk sholat lahir dan batin. Ini diantara faedahnya kita diam sejenak sebelum sholat. Nah, ini untuk keafdalihannya. Tapi kalau untuk keabsahannya, tadi kita sebutkan seseorang ketika dia berwuduk saja, itu sudah dianggap berniat. Karena dengan berwuduk berarti dia sudah punya niat. Tidak mungkin seorang berwuduk kalau tidak ada sebab gitu ya. Maka sebab dia berwuduk misalnya karena dengar azan asar, maka itu sudah dianggap. Baik. Barakallahu fikum. Bapak Barakallahu Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kalau baca lafaz niat sholat sebelum takbiratul ihram? Mungkin maksudnya hukumnya kali Ustaz. Melafazkan mungkin maksudnya ya. Nah, Ya, karena kalau berniat sebelum takbir tadi sudah disebutkan, ini sah dan ini pendapat jumhur ulama. Bagaimana kalau melafazkan niat sebelum takbiratul ihram? Dan ini sudah kita singgung sejenak di pertemuan sebelumnya. Kesimpulannya adalah melafazkan niat sholat ini perkara yang apa namanya dikhilafkan. Jadi dia masuk ikhtilaf betul. Artinya kalau kita tanya apakah boleh seorang melafazkan niat sholat dengan mengikuti pendapat mazhab yang mengatakan dia mustahab, maka kita katakan iya, betul. Ada mazhab yang menganjurkan melafazkan niat sholat. Ya, dia baca usolli fadl zuhri misalnya, arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Maka yang seperti ini perkara yang harus kita tasamuh. Ya, artinya tidak boleh kita memaksakan pendapat ente harus seperti ini, ente harus seperti ini. Baik pendapat yang mengatakan tidak ada niat atau tidak ada lafaz atau yang mengatakan harus melafazkan. Ini harus saling memahami. Hanya saja untuk kemaslahatan sholat kita ya, ini patut dibedakan ya antara apa namanya antara dakwah dengan pengamalan pribadinya. Tentu kita ingin bagaimana untuk kegiatan untuk sholat kita pribadi ini adalah sholat yang sempurna, sholat yang terbaik. Maka tentu kita katakan afdolnya adalah ente tidak melapaskan niat. Ya. Ya, dengan banyak sebab yang disebut oleh para ulama. Pertama, tidak ada satupun hadis yang sahih, yang dhaif, bahkan yang palsu sekalipun yang mengajarkan niat. Nabi SAW tidak pernah melapaskan niat. Para sahabat tidak melapaskan niat. Ya, semuanya niat di hati. Dan ini ijma ulama. Kemarin kita sudah sampaikan semua ulama sepakat niat itu di hati. Bahkan yang mengatakan lafaz itu mustahab, mereka sepakat juga niat itu di hati. Fungsi melafazkan kata mereka adalah untuk menguatkan yang di hati. Menguatkan yang di hati itu fungsi lafaz.
Maka seseorang ketika dia sudah kuat di hatinya tidak perlu lafaz. Sebaliknya, nah ini yang kekeliruan yang banyak juga kita dapati di lapangan. Seseorang memaksakan dirinya melafazkan, tapi dia tidak paham apa yang dia lafazkan. Nah ini kan, masya Allah ya, keanehan yang nyata ya. Dia sibuk menghafal lafaz niat. Sholli, fardhu, zuhri, arba rakaat. Tapi ketika ditanya apa artinya, tidak tahu artinya. Ya, berarti apa fungsinya kan gitu ya. Sedangkan kata ulama ini untuk menguatkannya di hati. Ya, dan belum lagi dengan mudarat-mudarat yang lain seperti bisa membuka pintu was-was. Ya, kalau kita lihat bagaimana orang yang merutinkan lafaz niat itu pintu was-wasnya terbuka lebar. Ya, kenapa? Karena ketika dia lafazkan dia harus sempurna dan harus fokus dari awal sampai akhir lafaz. Kalau ada yang terputus atau ada yang konsentrasinya hilang di tengah lafaz, dia wajib ulang. Maka kita dapati di lapangan misalnya orang sholat, ya takbirnya sampai berulang 5 kali, 3 kali ya. Bahkan dah selesai Al-Fatihah baru dia sempurna takbirnya. Ini disebabkan was-was lafaz. Ya, maka ini untuk kemaslahatan. Belum lagi kemaslahatan mengganggu orang yang sekitar kita. Ya, disebutkan oleh para ulama tidak boleh. Seseorang melafazkan niat yang dampaknya mengganggu orang sebelah. Ini juga tidak boleh. Maka dengan sebab-sebab seperti ini kita katakan maka ya udah tidak ada lafaz. Ya bahkan sebagai ulama keras dalam hal ini maka mengatakan ini bid'ah. Ya perkara yang baru ya. Tapi yang lebih apa namanya menenangkan dia memang ada sebagian mazhab yang membolehkan. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam Ustaz. Eh, ini mungkin pertanyaan terakhir, Ustaz. Hmm. Jika kita masbuk dan mau ikut imam saat dia sujud, maka bagaimana memulai sholatnya dalam aspek takbiratul ihramnya, bacaan dan gerakannya? Apakah wajib sampai bersedekap juga? Barakallahu fiik. Ah, tayyib. Insya Allah yang bagus ya. Kalau kita masbuk, ya imam saat itu sedang sujud. Dan kalau imam saat sedang sujud, maka bagaimana mulai salatnya dalam aspek takbiratul ihramnya? Bacaan dan gerakannya wajib sampai bersedekap juga. Taib. Takbiratul ihram tadi kita sudah sampaikan ya. Apa itu takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar. Berarti kadar wajib kita adalah membaca Allahu Akbar itu dalam kondisi tegak sempurna berdiri. Nah, setelahnya itu sunnah. Sedekap sunnah, ngangkat tangan sunnah. Jadi yang wajib ketika kita mau masuk sholat itu dua. Pertama berdirinya karena berdiri itu rukun. Yang kedua takbirnya karena dia rukun juga. Jadi sekedar lengkap baca Allahu Akbar itu sudah dikatakan kita sudah menunaikan dua rukun tadi. Berdiri sudah, takbir ihram sudah, maka setelah itu kita ikuti imam posisinya. Imam sedang rukukah kita rukuk? Imam sedang sujudkah kita sujud? Perkara apakah ketika kita ikut imam mau sedang sujud atau imam sedang rukuk, apakah kita baca takbir lagi? Nah, kan gitu ya. Maka kita katakan ini amrunya luas. Kenapa? Karena takbir intiqal ini pendapat jumhur ulama sunnah. Ente mau baca silahkan, tidak baca silahkan. Ya, tapi tentu kalau kita mau baca ini lebih utama. Maka caranya kalau kita masuk sholat, imam sedang sujud, kita berdiri tegak sempurna, kita baca Allahu Akbar sambil mengangkat tangan, lalu kita sedekap, ya mengambil sunnah sedekap, sejenak, lalu kita takbir lagi untuk sujud, ya mengikuti imam. Nah, sehingga dengan itu kita dapat rukun, dapat sunnah. Nah, ini tata cara yang lebih utama. Sedangkan dia tidak takbir lagi, berarti cukup takbiratul ihram lalu dia langsung sujud, maka ini boleh karena takbir intikal sunnah. Yang tidak boleh apa? Dia langsung sujud sambil takbir. Berarti dia mengerjakan takbir intikal meninggalkan takbiratul ihram. Nah, ini tidak sah karena takbiratul ihram rukun. Takbir intikal sunnah. Baik, Allah alam bisawab. Barakallahu fikum. Semoga dipahami ya. Baik, Ustaz, jazakallah khairan atas Oh iya, jawabannya. Eh, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Ustaz. oke. Kita Kita cukup insyaallah. izin ditutup ya, Ustaz ya. Nah, betul Ustaz. Alhamdulillah selesai sudah kajian kita di sore hari yang penuh berkah ini. Kami ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Ustadz Andrianto Syamsuddin LC Hafizahullah Ta'ala yang telah menyempatkan waktu untuk memberikan faedah ilmu syar'i kepada kita semua. Semoga Allah menjaga dan menambah berkah ilmu Ustadz dan menjadi amal jarih berkesinambungan bagi Ustadz. Amin. Dan kepada para peserta yang telah berpartisipasi dalam kajian Ruko sore hari ini, kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Semoga ilmu yang didapatkan mengangkat kejahilan kita
dan dapat diamalkan dan menjadi pemberat timbangan kebaikan di hari perhitungan kelak. Amin. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan, terutama apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi dan ada pertanyaan yang belum sempat disampaikan. Kita tutup kajian sore hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Barakallahu fiik. wabarakatuh. Jazakallah khairan. Waalaikumsalam.